Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabatnya, dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tidak terasa Ramadan sudah menjelang ya. Nggak sampai 1 bulan lagi Ramadan akan datang kepada kita semua. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak kita mempersiapkan bulan Ramadan itu dengan persiapan yang dari sekarang nih, supaya mantap persiapannya. Dari mana kita mempersiapkannya? Mari sama-sama kita review lagi pertemuan kita yang beberapa kali belakangan ini, yaitu tentang apa pertemuan kita? Itu terus ya yang dibahas. Mengenai iman ya, mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenai syahadat kita. Kenapa selalu awalnya dari situ? Karena itulah yang merupakan dasar dari semuanya. Ya. Coba kita perhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankan saum Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ya. Waalaikumsalam. Jadi dalam ayatnya aja yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya mereka-mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang sudah selesai dengan keimanannya itu. Sudah tidak bermasalah lagi. Yang kita bahas selama beberapa pertemuan kemarin itu sudah selesai di situ. Maksudnya sudah mantap, ya. Nah, jadi mari kita persiapkan diri menghadapi Ramadan dengan itu, dengan memantapkan keimanan kita. Satu ya. Jadi itu yang paling utama. Nah, kemudian yang kedua juga alasannya kenapa justru iman yang kita mantapkan ketika menghadapi Ramadan? Karena bukan hanya Ramadan, bukan hanya ibadah saum Ramadan, tapi seluruh ibadah kita itu kita bisa merasakan erat sekali kaitannya dengan keimanan kita. Contoh misalnya belakangan ini kita sholatnya telat-telat nih, bahkan udah mau waktunya sholat asar baru buru-buru sholat zuhur itu ya. Nah, ini kalau kita runut-runut, kalau di perusahaan itu ada namanya RCA ya, root cause analysis. Mas Handoko pernah ikut incident investigation untuk mencari root cause analysis gitu. Nah, kalau insidennya yang terkait dengan keselamatan akhirat kita lakukan root cause analysis, apa sih penyebabnya bahwa kita ini kok mengalami insiden? Insidennya apa? Sholatnya hampir lewat nih, telat nih. Itu kan insiden buat keselamatan akhirat kita, insiden. Kita lakukan RCA kan, root cause analysis. Apa? Oh, ternyata keimanan kita yang lagi rendah banget. Itu. Jadi keimanan itu mendasari berbagai macam perilaku kita. Ya, bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa tidaklah beriman seorang muslim ketika dia mencuri atau ketika dia berzina. Dengan kata lain, pada saat si orang ini melakukan hal tersebut, imannya tuh sama sekali lagi hilang gitu.
Itulah lagi rendah-rendahnya iman tuh di situ, lagi hilang. Gitu. Nah makanya, ayo kita terus perbaharui iman kita. Jadidul iman, perbaharui iman kita. Gimana caranya? Kata Rasulullah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Nah, atau dengan kata lain, hayati. Nah kalau Rasulullah kan di sana pada saat mengucapkan itu tidak ada kendala bahasa kan. Kalau kita kan perlu diterjemahkan lagi. Sesudah diterjemahkan harus diartikan lagi kan, dijelaskan lagi. Itu yang kita lakukan beberapa pertemuan ke belakang. La ilaha illallah kita terjemahkan, terus kita bahas lagi tuh apa yang terkandung di situ. Nah, gitu kan. Itulah cara kita memperbarui iman. Ya, ayo kita perbarui lagi. Kita review lagi yang kemarin-kemarin, materi-materi kemarin tuh. Mulainya dari mana? Dari keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta, penguasa, pemilik alam semesta ini. Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang menentukan keselamatan atau kecelakaan bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hukum, ya, yang harus dipatuhi, yang harus kita tunduk kepadanya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita berserah diri, kita mengharap itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi andalan kita sehari-hari, yang menjadi sandaran hati kita, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi tempat kita untuk mengadu, untuk curhat, untuk meminta, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mulainya dari situ. Mulai dari situ, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan dengan syahadat kita adalah satu-satunya yang kita ibadahi, yang kita sembah, yang kita tunduk patuh, kita berserah diri, menghambakan diri, menghinakan diri di hadapannya dengan mengagungkan namanya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkatnya dari situ. Nah, kemudian kita mendengar nih, ketika kita sudah siap seperti itu, kita mendengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman. Kita terpanggil. Ketika kita sudah memahami, menghayati keimanan kita yang seperti tadi, itu dalam keadaan kalau tentara itu siap gerak. Gitu ya, siap menerima perintah. Datanglah perintah Allah dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, yaitu syahrul Ramadan, dalam bulan Ramadan. Ramadan datang kepada kita, siap laksanakan. Level imannya yang pas, tidak tinggi, tidak rendah, maka akan mengatakan, oh Ramadan nih, saum nih, wajib. Wah, ya sudah, jalankanlah. Nah, itu yang pas-pasan kan. Yang level imannya kita pada saat itu mendengarnya, level iman kita pas-pasan ya seperti itu. Tetapi kita ingat bahwa orang yang beriman tidak seperti itu kan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita pelajari kemarin. Apa contohnya? Dalam ayatnya itu walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu sangat-sangat cintanya kepada Allah. Bayangkan orang yang cinta kepada sesuatu kemudian mendengar sesuatu itu memerintahkan untuk melakukan itu. Wah, kan cepet banget ya enggak? Gitu. Ini nggak nyaman-nyamain lagi nih ya. Misalnya aja, Mas Andoko kan pasti sayang banget ya sama anaknya. Sayang. Nah, ketika anak itu bilang, wah kita main dong ke pantai dong sekali-sekali, pasti terenyuh kan. Nggak pernah main di pantai nih, padahal udah lama kita, gitu kan. Pasti terenyuh. Nah, begitu juga kita ketika kita menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika diberikan perintah oleh Allah, itu merupakan satu panggilan. Jiwa kita terpanggil, oh ya Allah, sami'na wa ata'na, siap laksanakan. Inilah cara untuk mencapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai ridhonya Allah. Maka itu akan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Ya, itu iman. Jadi mulainya dari iman. Persiapannya itu mulai dari iman. Iman kita itu harus kita pupuk, kita perbarui. Kita mulai dari situ. Imannya sampai pada level kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu mengingat Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia dalam keadaan berbaring. Seperti itu.
Ayo kita perbarui keimanan kita, supaya kita siap menerima perintah menjalankan perintah Ramadan, bukan dengan keterpaksaan karena harus menjalankan kewajiban, tapi dengan sukacita bahwa kita akan mencapai ridhonya Allah. Nah, selain dari ganjaran pahala yang Allah janjikan akan Allah berikan sendiri oleh Allah kepada kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang saum Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, siapa yang bisa menghitung dosa kita? Mulai sejak kita balik sampai sekarang, kira-kira sebesar apa dosa kita ya? Ya Allah, waktu kita masih bandel-bandelnya gitu ya, waktu kita masih belum kenal ngaji, waktu kita masih, ya itu, banyak sekali ya dosa kita ya, banyak sekali. Ya Allah, kalau kita seandainya dengan dosa seperti itu, kemudian Allah sekarang mengambil kita, memanggil kita, selesai ajal kita sampai di sini, kira-kira seperti apa? Akankah kita bisa selamat ketika ditimbang itu amal kita, amal baik, amal buruk, mana yang lebih banyak? Banyak dosa kita, amal kita nggak seberapa. Sholat kita rajin mungkin ya baru-baru ini aja ya, sementara kenakalan kita, kebandelan kita itu udah dari masa muda kita, dari kita balik sampai terus itu kebanyakannya bandelnya gitu daripada solehnya. Jadi kalau ingat itu, ya Allah, makanya ketika seorang muslim datang kepadanya, menghampiri kepadanya Ramadan, bukan main itu gembiranya. Kenapa? Karena kesempatan lagi nih. Untuk apa? Untuk diampuni semua dosanya gitu. Dengan kita mengingat betapa banyaknya dosa kita sejak kita balik sampai sekarang, betapa kita kebandelan kita itu luar biasa ya. Ini kesempatan Ramadan datang menjelang, kesempatan kita untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Man shoma Ramadana, siapa yang shom Ramadan dengan apa? Imanan, dengan penuh keimanan kepada Allah. Kembali kan, iman lagi kan yang disebutkan. Imanan, wahtisaban, dan penuh perhitungan dan penuh pengharapan kepada Allah. Wahtisaban ya, jadi dua, imanan, wahtisaban. Imanan tadi sudah kita bahas bahwa ketika kita menjalankan perintah saum Ramadan itu dengan penuh keimanan. Dasarnya apa? Dasarnya bahwa kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pemelihara alam semesta, yang menguasai hidup kita, yang menentukan kita apakah kita akan selamat atau celaka, yang memberikan rezeki kepada kita. Dan kita dalam keadaan siap melaksanakan perintahnya, ridho terhadap segala keputusannya, ridho terhadap segala apa yang diperintahkan, dan bersedia menjauhi segala apa yang dilarang. Kita berada dalam posisi tentara, siap gerak gitu. Itu imanan ya, imanan dengan penuh keimanan. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya siap, bukan hanya bersedia, tapi juga mencintai gitu. Mencintai, menyambut dengan penuh kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu imanan. Sekarang wahtisaban, apa artinya wahtisaban? Dengan penuh pengharapan bahwa kita akan diampuni Allah nanti pada akhir Ramadan. Ibadah kita semuanya di Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan penuh pengharapan. Karena itu, maka orang yang penuh pengharapan seperti itu, dia akan ihtisaban. Ihtisaban itu akar katanya dari hisab ya. Hisab itu berhitung, menghitung-hitung. Jadi ihtisaban itu penuh perhitungan. Penuh perhitungan. Sudah dihitung-hitung, direncanakan dari awal sebelum Ramadan, jauh sebelum Ramadan, udah direncanakan. Pas maghrib tanggal 1 Ramadan itu mau ngapain? Wah, harus sholat maghrib. Berarti kerja, kalau memang lagi ada di sini atau kerja, pulang jam berapa? Jam 4.
4.30. Kalau yang shift, kalau yang pulang ya 4.30. Itu 4.30 udah deh. Itu nggak usah telat-telat lagi. Kalau jadwalnya jogging ya ntar tunda dulu deh gitu. Nah itu maksudnya ihtisaban tuh. Biar sampai di rumah 1 Ramadan itu udah siap sholat maghrib, menjalankan sholat maghrib. Habis itu ada sholat rawatib ya. Ya habis itu makan malam, baca Quran, nunggu sampai Isya. Sampai Isya, sholat Isya, siap-siap tarawih. Kalau di masjid misalnya masih tidak memungkinkan tarawih di masjid, sholat berjamaah di masjid, di rumah sama keluarga. Karena mungkin di masjid belum tidak menerapkan protokol misalnya. Masih, tidak apa-apa, sholat sama keluarga. Yang penting dipersiapkan. Habis itu tarawih. Habis itu apa lagi? Lanjut baca Quran lagi misalnya. Buru-buru tidur, supaya apa? Sahurnya nanti bisa segar. Nah, pasang weker, periksa alarm masing-masing, sekarang jam berapa. Jadi udah jauh-jauh hari kita siapkan itu, ihtisaban, penuh perhitungan. Dan bagian dari ihtisaban itu adalah membuat rencana. Teman-teman di sini ada yang rutin atau pernah bikin checklist agenda Ramadan nggak? Siapa? Anak-anak sekolah ya? Ya kalau pribadi kita sendiri ada nggak sini? Siapa yang menjalankan? Kalau anak-anak kita emang tiap tahun tuh. Buat sendiri pribadi siapa? Oh lagi masih sekolah ya? Ya, nah kita itu bukan hanya semua udah dewasa loh, tapi lebih dari itu kita ini profesional. Coba di Pasirit ini ada nggak kerjaan yang nggak pakai surat izin kerja? Nggak ada. Kalau kita bikin surat izin kerja, apa yang harus dipersiapkan? Peralatan, ya enggak? Orangnya, pasportnya. Pasport tentunya udah masuk dalam training, pengetahuan dan sebagainya kan? Dicek macam-macam. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ada cek memulai pekerjaan, CMP. Nah, untuk pekerjaan yang high risk, walking at height, ada plan. Dibuat. Langkah-langkahnya bahkan digambar. Bikin scaffolding dulu, yang lantai 1 dulu gambar. Habis itu lantai 2 digambar. Lantai 3 digambar. Baru pekerjaannya sendiri digambar juga. Luar biasa kan? Kita ini profesional betul. Nah, untuk keselamatan kehidupan akhirat kita, kenapa kita nggak profesional ya? Kok cemen kita? Ngadepinnya apa adanya, mengalir begitu saja gitu. Kalau lagi rajin, kalau lagi males, kalau lagi lewat, aduh ya Allah. Sekali lagi pertanyaan saya, kalau pekerjaan dunia, pemotongan pohon gitu misalnya yang di atas gitu ya Mas Heru, kita lakukan dengan tangan kosong apa adanya, mengalir begitu saja sebagaimana kita menghadapi akhirat, kira-kira gimana? Ngeri ya Mas, ngeri itu. Gak pakai rencana, langsung main tebas aja. Ya mungkin bisa jadi selamat, tapi sebagai seorang profesional kita ya yang diajarin selama ini untuk membuat seperti itu kan ngeri gitu lihatnya, tangan kosong. Nah sekarang kita kok berani-beraninya gitu menghadapi keselamatan akhirat dengan tangan kosong juga gitu. Dengan mengalir begitu saja, kan aneh ya? Ayo kita terapkan. Jangan anak-anak aja yang bikin agenda, kita bikin agenda. Katanya kita cinta kepada Allah, mana buktinya? Gitu ya. Inilah saatnya Ramadan menjelang. Ayo sama-sama kita persiapkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Bisa jadi nggak ketemu lagi kita Ramadan yang tahun depan. Bisa jadi. Teman-teman kita, saudara kita sudah ada yang seperti itu. Nggak sampai Ramadan tahun ini pun nggak sampai. Mas Muji, Mas Handoko, alhamdulillah kemarin bisa melewati semua itu. Kita belum tentu. Ya, kalau kita yang terkonfirmasi misalnya belum tentu bisa lewat, bisa bertahan seperti itu. Ini pun kita belum tentu bisa masuk Ramadan tahun ini juga. Masih ada waktu berapa hari lagi nih. Jadi ayo niatkan. Ya Allah, aku ingin menjadikan Ramadan ini yang terbaik dalam hidupku. Persembahkan untukmu ya Allah. Terimalah. Buat sebaik-baiknya. Kita buat checklistnya. Supaya jangan ada yang kelewat sedikit pun.
ihtisaban, hitung-hitung, perhitungan. Jangan kita lewatkan setiap detik pun di bulan Ramadan tanpa adanya amal soleh. Itu ihtisaban. Ketika Isya tadi taraweh sudah, kemudian tilawah sebentar, ngantuk, tidur, bangun sahur, bangunin anak-anak, siapkan sahur gitu ya. Terus sholat subuh, habis sholat subuh ngapain? Terus begitu. Hitung-hitung, perhitungan, ihtisaban. Supaya tidak ada yang lewat sedikit pun dari Ramadan itu, kecuali kita beramal soleh di dalamnya. Itu kesungguhan kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian semoga Allah makin sayang sama kita, bukan hanya memenuhi kebutuhan kita yang seperti selama ini kita rasakan, tapi juga memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk supaya kita bisa juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Rasulullah SAW, mencintai agama ini, mencintai, menyukai, membaca Quran. Kalau sekarang kita masih berat baca Quran, yaitu mohon pada Allah, ya Allah, aku mohon padamu agar engkau memasukkan ke dalam hatiku cinta kepada Al-Quran, mencintai tilawahnya, mencintai menghafalnya, mencintai murojaahnya, mencintai mempelajarinya. Karena Allah lah yang menguasai hati kita. Ya. Dalam doa kita, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang menggerak-gerakkan hati, yang menguasai hatiku, teguhkanlah hatiku ini di dalam agamamu. Itu doa kita. Ya. Jadi, dua hal persiapan Ramadan. Yang pertama tadi adalah iman, yang kedua ihtisaban ya. Iman dan ihtisaban. Imanan kita perbarui dengan apa? Dengan mereview kembali la ilaha illallah. Dengan mempelajari lagi, mengingat-ingat lagi kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban-kewajiban kita. Ya. Kebaikan-kebaikan Allah kita ingat-ingat, nikmat Allah semua itu. Setiap hari kita perbaiki. Jadi dul iman. Kemudian ihtisaban, kita persiapkan baik-baik dari sekarang. Perhitungkan. Kita buat rencananya. Jangan hanya plan aja yang kita buat, tapi Ramadan plan juga kita buat. Ya, lifting plan kita buat, Ramadan plan juga harus dibuat. Buat semua. Ajak anak-anak dan istri. Buat di print di dalam satu lembaran besar, di mana di situ ada nama-nama kita, gitu ya. Rahman, kemudian istri siapa namanya gitu. Terus ada di bawahnya Ade Aisyah gitu kan. Terus di bawahnya siapa lagi gitu. Nanti ke kanannya itu adalah tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan 29 atau 30. Kalau dilaksanakan centang seperti biasa. Buat anak-anak kasih bintang. Nanti dapat bintangnya berapa, kasih hadiah. Gitu. Kasih reward. Ya, reward dari orang tuanya untuk latih saja. Itu ya, mungkin itu saja pada siang hari ini. Itu dulu, nanti kita lanjutkan lagi dengan pembahasan terkait saum Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.